Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi sama Agus ya di acara Ngobrol Bareng UMPO Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tentunya sudah hadir di studio Rahasia FM narasumber kita jauh-jauh dari Ponorogo Satrasi, yaitu ada Bapak Ferry Irawan dari Dekan Fakultas Hukum UMPO. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Dan ada Bapak Edi Kurniawan dari Dekan Fakultas Teknik UMPO. Selamat siang Bapak. Siang. Kabarnya sehat semuanya ya Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat. Dingin mana Bapak? Ponorogo sama Magetan? Kalau di ruangan sama dinginnya. Oh gitu. Baik, ini dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan tentunya untuk saat ini masih dibuka beberapa jalur ya Pak ya di UNPO ini. Apa saja sih Pak fakultas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini jurusannya yang disediakan di sana? Ada 7 fakultas kita. 7 fakultas. Ya, mulai dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Hukum. Waduh, banyak ya ternyata pilihannya. Sama satu ada pasca sarjananya. Waduh, luar biasa nih. Ada berapa? 24 program studi. Waduh, jadi banyak pilihan juga. Dan untuk saat ini masih dibuka ya Pak untuk pendaftarannya. Gelombang 3. Oh gitu. Nah, mungkin sebelum kita beranjak ke tema kita, mungkin ada Bapak Edi atau mungkin Bapak satu nih Pak Ferry. Nah, mungkin sahabat Rasi yang pengen daftar, caranya gimana sih Bapak? Mungkin sahabat Rasi pengen daftar ke sana, mungkin punya putra putri yang belum kuliah ya kan, bisa datang ke UMPO Universitas Muhammadiyah karena ini masih gelombang yang terakhir, yang ketiga ya Bapak ya. Mungkin syaratnya apa saja sih? Syaratnya sudah lulus SMK, SMA. Oh gitu, pasti dong Pak. Agak nyampe aja ini. Iya. Secara detailnya sebenarnya kita sudah mempersiapkan fasilitas online ya. Nanti di laman kita di spmp.umpo.ac.id. Oh gitu. Di situ monggo yang mungkin ada di Magetan sini tidak perlu jauh-jauh datang ke Ponorogo untuk mendaftarkan dirinya. Iya. Nah, di situ sudah bisa dilihat kalau mau ke Fakultas Teknik seperti apa, kalau ke Fakultas Hukum seperti apa, syaratnya apa. Nanti di situ biaya pendaftaran ada juga. Oh gitu. Dan mungkin pendaftaran juga bisa dilakukan secara online juga ya. Jadi tidak harus kalau tidak harus ke sana. Nanti ke sana paling kalau sudah mungkin melengkapi berkas fisik ya, berkas fisik. Oh gitu. Bisa diupload juga sebenarnya, semua bisa diupload. Kalau kuliahnya aja ke sana. Oh gitu. Jadi untuk pendaftaran cukup di rumah saja ya. Bisa. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini ya Bapak ya. Dan tentunya untuk Bapak Ferry ya, ini kan dari Fakultas Hukum. Nah, tentunya apa saja sih kegiatan dari atau mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Hukum ini? Ya, begini. Dari Fakultas Hukum sendiri kami memiliki mahasiswa juga dari Magetan, Pacitan, Madiun juga, Ngawi, Ponorogo juga sampai situ. Nah, kegiatan yang kami lakukan ya karena kita memiliki LKPH, Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Ya di situ anak-anak mungkin lulusan dari mahasiswa hukum saya pasang di situ untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan. Oh, gitu. Dan kami tidak memungut biaya untuk LKPH. Waduh. Jadi siapa saja memang masyarakat yang tidak mampu datang aja ke Fakultas Hukum, mulai dari Pacitan, Magetan, Madiun ataupun Ponorogo bisa datang konsultasi gratis kita di situ. Oh gitu. Untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Oh, cukup dilayani oleh mahasiswa hukum.
Oh gitu. Tidak perlu dosennya, mereka sudah mampu semua. Waduh, luar biasa. Jadi para mahasiswanya sudah mumpuni ya untuk di bidang hukum. Nah, kalau mungkin untuk Bapak Edinya ini kan di teknik ya, Fakultas Teknik. Nah, ini kegiatan dari mahasiswanya seperti apa nih Bapak? Ya, hari ini kita di Fakultas Teknik itu ada 3 program studi ya. Ada program studi teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik informatika. Di mana ketiganya itu di kita sangat berkesinambungan. Betul. Apalagi hari ini dari kementerian menggulirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu langsung kita adopsi untuk bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Oh, gitu. Jadi langsung kita terjemahkan ke dalam kurikulum, ke dalam proses akademis dan ke dalam proses-proses laboratorium. Segera kita terjemahkan untuk bisa mengakomodir seperti apa tuntutan pasar saat ini. Iya, betul. Jadi output kita nanti larinya kemana? Nah, dari alumni kan kita bisa mengetahui, oh ternyata kalau di sana kebutuhan seperti ini. Nah, itu segera kita akomodasi. Oh, gitu. Jadi seperti itu gambaran garis besarnya untuk kita mengakomodasi regulasi dari pemerintah. Jadi dari jurusan hukum maupun Fakultas Teknik ini memang sudah mahasiswa setelah keluar nanti bisa mumpuni untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan. Insya Allah seperti itu. Apakah nanti juga ada kerja praktek gitu nanti setelah menjalani fakultas mungkin di hukum atau mungkin di teknik nantinya? Kalau di teknik selalu ada. Oh, jadi selalu nanti ada. Di semester 5 ke atas itu mahasiswa sudah kita desain untuk mereka kita magangkan di beberapa instansi atau perusahaan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi misalkan kalau saya di elektro, kompetensi saya terkait dengan jaringan, terkait dengan kelistrikan. Nah, jadi nanti kita larikan ke situ. Sama nanti di mesin pun juga seperti itu, di teknik informatika seperti itu. Jadi kita linkkan ke stakeholder yang nanti mau pakai kita. seperti apa. Gitu. Makanya kita sering-sering dengan stakeholder. Apa sih kebutuhan Bapak Ibu di perusahaannya? Nah, kita akhirnya mengakomodasi, ngupdate kurikulum kita untuk selalu mengikuti tuntutan dari pasar. Waduh, ya baik. Terima kasih. Kalau di hukum gimana Bapak? Kalau di hukum ya sama saja Mas. Jadi kita mata kuliah itu memang saya puskan sampai semester 7. Semester 8 anak-anak banyak free, mungkin ngambil 1 atau 2 mata kuliah dan mereka saya berikan peluang untuk magang mungkin di instansi jaringan kita seperti kejaksaan, kepolisian gitu. Selain itu kan kita punya mahasiswa karyawan dari kejaksaan, dari kepolisian. Itu saya minta bantuan anak-anak itu untuk memberikan jalan teman-temannya untuk magang di tempat kerja mereka gitu. Jadi saya kolaborasi gitu. Jadi untuk di Fakultas Hukum ini juga ada mahasiswa yang sudah bekerja ya Bapak ya? Iya, ada yang sudah bekerja juga. Nah, mungkin di teknik ini juga apakah sama? Ada yang karyawan yang tentunya menyambungkan untuk berkuliah di situ juga? Iya, banyak teman-teman mahasiswa kita itu yang sudah bekerja, yang ada dari PLN juga, yang dari PLN Sudimoro Pacitan itu ada beberapa rombongan kelas juga, ada dari PDAM, ada dari instansi pemerintah yang mereka dituntut untuk upgrade knowledge-nya untuk menjadi strata 1 atau gitu. Jadi kita ada kelas karyawan juga yang nanti kita bisa menyesuaikan sesuai jadwal kerja mereka seperti apa, free-nya seperti apa, nanti bisa kita luas saja jadwalnya. Jadi kita ngikuti. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Edi juga Bapak Ferry dari Fakultas yaitu Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau UMPO Sahabat Reaksi. Jadi untuk Anda yang punya putra putri ya kan, yang mau kuliah nggak usah khawatir atau bingung lagi kemana harus mencari tempat kuliah. Tentunya ini bisa datang ke UMPO Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan tentunya untuk kesempatan siang kali ini kita jeda iklan dulu ya Bapak ya. Nanti untuk Anda yang mau bertanya boleh di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130202906. Nah, acara ngobrol bareng UMPO ini bisa Anda simak juga di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiafm.co.id dan juga di fanspage-nya Rasi Magetan Sahabat Rasi. Jadi tetap merapat terus bareng UMPO Universitas Muhammadiyah dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Masih 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara Resi, masih di acara ngobrol bareng Umpo Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya tadi kita sudah berbincang banyak dengan Bapak Ferry dan Bapak Edi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, saudara Resi, yang tentunya dengan Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik. Nah, tadi bicara soal yang namanya kerja praktek ya Pak. Kalau di tadi Bapaknya ini di hukum ya memang gampang karena dari segi dari fasilitas dan juga untuk mahasiswanya sebagian juga sudah bekerja juga. Kalau di teknik kan banyak pekerjaan ataupun tempat-tempat yang perlu didatangi ya Pak ya, seperti tadi mengenai elektronik di PLN dan juga di tempat-tempat lainnya ya. Apakah nanti juga dibantu untuk mahasiswanya yang belum mendapatkan tempat magang? Ya, kita dari fakultas itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti PT Inka juga, seperti PLN, seperti beberapa dinas kepemerintahan juga kita sudah ada kerjasama. Jadi memang kita ada slot di beberapa tempat itu. Bahkan ada beberapa kita yang di instansi di Surabaya juga ada. Kita ada slot-slot di sana yang mungkin nanti mahasiswa berikutnya tinggal langsung menempati kapan kita mau melaksanakan magang di sana. Jadi tinggal dipilih saja ya Pak ya, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi kita sudah menyediakan wadahnya ini gitu, tinggal mereka milih. Oh, saya cocoknya di sini, di sini. Gitu. Nah, kalau di hukum apakah juga seperti itu Bapak? Sama sebenarnya. Modelnya sama. Kita punya ada slot, jadi anak-anak tinggal. Saya kan ada kerjasama dengan beberapa instansi. Jadi saya sosialisasikan ke anak-anak yang ingin magang, ingin kemana ya, ini nanti tinggal kasih surat pengantar aja, diantar ke sana ya, mereka sudah diterima di sana. Nah, untuk di hukumnya, untuk kuliah Fakultas Hukum ini membutuhkan berapa tahun untuk masa pendidikannya? Nah, kalau kuliah di Fakultas Hukum sama dengan fakultas lain membutuhkan waktu 4 tahun, 8 semester. Kalau normalnya memang seperti itu. Apakah nanti ada kelas jenjang nanti untuk setelah lulus ingin mendapatkan yang lebih baik lagi? Nah, kalau lulus itu banyak profil kita di Fakultas Hukum itu kan hakim, jaksa, pengacara gitu, notaris harus sekolah juga, sekolah dulu, S2 lagi, MKN. Kalau ingin jadi lawyer cukup dengan sarjana hukum, mereka ikut profesi advokat, lalu ujian, nunggu usia 25 tahun, mereka bisa disumpah bisa menjadi advokat atau lawyer. Nunggu usia 25 tahun juga. Kalau untuk jaksa hakim kan butuh seperti PNS gitu kan, daftar PNS, ujian dulu seperti CAT gitu anak-anak dengan modal dasarnya hukum. Di Fakultas Hukum ini sudah mendapatkan prestasi apa saja nih Pak selama ini? Kalau Fakultas Hukum, kalau juara debat juara 1 hukum. Waduh, ini yang paling juara debat paling juara ya. Juara 1, juara 2 itu mesti itu seperti itu. Kemudian IC itu juara 1, juara 2 juga. Kalau untuk urusan olahraga, voli, sepak bola, kita kalah dengan rumahnya Pak Edi di teknik. Mesti kalah. Di teknik ya. Jagoannya kalau untuk supporternya gak kuat. Kalau di Fakultas Hukum kita memang adu argumen. Memang anak-anak memang diciptakan seperti itu. Adu argumen gitu. Jadi untuk sepak bola juga yang dimenangkan sama di teknik. Di Bapak Edi. Nah, kita kalah menang pokoknya ngeyel. Ngeyel fisik. Iya, betul. Nah, kalau di situ kan ngomongnya banyak. Fisik. Tapi enggak seperti itu. Baik, untuk di tekniknya ya Pak ya. Tadi kan sudah Bapak Ferry ini sudah menjelaskan bahwasannya tadi beberapa sudah diraih dari fakultas yang namanya hukum. Nah, apakah juga sudah pernah mendapatkan piala atau mungkin mengikuti perlombaan? Kan biasanya kalau teknik itu banyak banget ya. Yang seperti yang saya tahu ini banyak prestasi-prestasi yang didapat gitu. Alhamdulillah kita dari anak tertua kita dari teknik mesin ya. Teknik mesin kita itu hari ini mobil listriknya sudah masuk ke ajang nasional. Masya Allah. Ya gitu. Jadi tahun berapa kemarin saya lupa, kita sempat dapat desain terbaik. Waduh, gitu. Luar biasa dia. Ini kita harus bertarung lagi. Kita naik kelas untuk mobil listrik kita naik kelas. Kita untuk ikut kompetisi di atasnya semoga kita juga bisa. Karena kita
kemarin sudah menang di level ini, kita naik. Nah, kita naik seperti itu. Jadi alhamdulillah teknik mesin kita sudah masuk ke nasional juga. Kemarin sempat di juara 1. Di anak nomor 2 teknik elektro itu juara 1 kita kontes robot nasional waktu Land Rover itu tahun berapa ya itu? Beberapa tahun yang lalu kita juara 1 juga. Baru tahun ini aja kita agak turun. Karena apa? Karena kita naik kelas dan kita belum begitu menguasai medan, karena kita online terus hari ini kan, belum banyak online juga. Akhirnya kita belum terbiasa online. Akhirnya kita kalah di fasilitas online. Oh gitu. Di teknik informatika anak nomor 3 ini hari ini kita sudah masuk ke hackathon. Jadi di situ adalah kompetisi programmer. Dan alhamdulillah beberapa mahasiswa kita kemarin ya sempat dapat apresiasi dari Google juga. Jadi kita dari kegiatan mahasiswa itu kita tidak memandang kita di desa, ternyata kita sudah bisa berselancar ke beberapa luar daerah atau luar kota. Itu kita ikut berkompetisi. Jadi meskipun kita belum pernah ke Jakarta, tapi kompetisi kita di sana. Wah, ini. Dan ini kita ya alhamdulillah anak-anak kita support untuk ke sana. Dan banyak apresiasi jika mereka berpotensi di saat seperti itu. Nah, namanya Merdeka Belajar ya. Jadi kita ada beberapa konversi. Mahasiswa ini, bisa juara ini. Oke, nanti di perkuliahannya akan kita konversi menjadi apa? Mata kuliah ini menjadi bagus dan seterusnya. Jadi inilah manfaat Merdeka Belajar itu. Jadi apapun yang dilakukan mahasiswa itu akan kita apresiasi. Ya, apresiasinya tidak semata-mata uang ya, karena kuliah itu apresiasinya adalah nanti dinilai di ini dan seterusnya gitu. Oke. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Edi dan juga Bapak Ferry di Fakultas Hukum dan Teknik ya. Apakah nanti di hukum juga ada beasiswa ini Bapak? Kita banyak memberikan beasiswa. Kalau di awal itu beasiswa KIP itu, Kartu Indonesia Pintar itu. Kemudian beasiswa internal juga sama, beasiswanya beasiswa internal, beasiswa tahfidz juga banyak dari kampus. Bidik misi, ya anak-anak tinggal milih aja nanti kalau mau datang ke kampus, ke bagian penerimaan mahasiswa baru nanti jelaskan di sana. Ini seharusnya tadi dari bagian penerima mahasiswa harusnya ikut ini. Ikut juga ini tadi. Tapi dengan kemudahan teknologi kan mereka buka website. Sudah banyak di situ, sudah informasi sudah banyak di situ. Lebih gampang ya, tinggal kita di handphone kita cari info. Nah, di webnya juga bisa ya. Jadi untuk saat ini di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini juga menyediakan yaitu tadi beasiswa ya Bapak untuk KIP dan juga untuk mahasiswa yang berprestasi tadi ya kan. Bahkan akhir-akhir ini kita ikut berkompetisi juga di beasiswanya Bank Indonesia. Alhamdulillah banyak juga. Biasa nih. Dan itu kalau sudah ke Bank Indonesia itu kita kemarin di teknik ada berapa yaitu saya lupa, ada beberapa mahasiswa. Sudah dia bulannya dapat gaji, free kuliah, bulanan ditanggung seperti itu. Ya, tinggal prestasinya seperti apa? Karena ini kan kompetisi nasional ya. Dan alhamdulillah kita dapat slot di sana juga banyak. Jadi, selain KIP, selain bidik misi, selain tahfidz, persyarikatan, PPA itu ada. Bank Indonesia ini sudah masuk ke kita. Oh gitu. Jadi cara harus mahasiswa yang berprestasi benar-benar ya. Dan kita bimbing, kita arahkan seperti apa sih trik-triknya nanti untuk cari beasiswa. Oh gitu. Ya mungkin bayar 1 semester atau 2 semester di awal nggak apa-apa. Setelahnya itu kita bimbing, kita bimbing untuk mencari beasiswa itu seperti apa. Jadi jangan takut nanti adik-adik calon mahasiswa yang di Magetan mungkin atau yang sekarang lagi mendengarkan RCA FM. Kita siap bantu untuk nanti adik-adik untuk mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa banyak sekali nanti. Kalau Bank Indonesia seperti ini, kalau KPI beasiswa PPA seperti ini, nanti kita ada bimbingan untuk mencari itu. Oh ternyata prestasi saya kurang begitu bagus. Oh cari yang lain aja, nanti ada. Oh ini, oh KIP. Jalur yang lain. Iya, jadi kita menyediakan ya kayak supermarket lah. Jadi menyediakan banyak. Kamu pilih yang mana? Pilihan nih. Jadi jangan berpikir lagi kalau kuliah itu mahal atau. Iya bisa gratis Pak Ferry. Jadi nggak usah khawatir nih ya. Jadi untuk para orang tua untuk bisa datang ke atau mungkin putra putrinya mau dikuliahkan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau UMPO Sautrasi, karena
Merdeka Belajar dan juga kampusnya juga merdeka. Nah, tentunya Saudara Rasi, untuk Anda yang mau bertanya masih kita tunggu ya di teleponnya 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130202906 ya. Bisa bertanya juga di aplikasi Xbis Radio Saudara Rasi, Anda bisa komen di situ di visualnya. Tentunya Anda bisa bertanya mumpung kesempatan ketemu langsung sama dari Dekan Fakultas Hukum, ada Bapak Ferry, dan juga Dekan Fakultas Teknik ada Bapak Edi Kurniawan ya. Mumpung ada tekniknya ini Saudara Rasi. Biasanya di Magetan itu paling banyak dicari yaitu teknik nih sebenarnya. Monggo kita. Kalau hukum itu harus cerdas beneran. Nanti sebenarnya enggak, Mas. Jadi niatnya kuliah itu memang yang nggak pinter ingin pinter, ya nggak iya, bisa betul. Yang nggak bisa debat nanti masuk hukum jadi bisa debat. Bisa debat. Iya. Nah, saya bisa debat. Biar bisa debat dengan kepala studio nantinya. Itu bahaya nanti. Oke. Baik Saudara Rasi, tentunya kita bakal ngobrol lagi. Jangan kemana-mana Saudara Rasi ya, tetap merapat terus di acara Ngobrol Bareng Unpo Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tetap merapat ya di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saudara Rasi masih di acara Ngobrol Bareng Unpo Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saudara Rasi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak Ferry, ya kan, di fakultas dari hukum ini, ya kan. Apakah kampusnya ini satu dengan teknis? Satu wilayah, satu kompleks ya. Dan tentunya di Fakultas Hukum ini juga nanti setelah lulus dari sarjana ya Pak ya. Sarjana hukum. Nah, sarjana hukum. Nah, apakah nanti dibantu untuk yang berprestasi untuk mencari pekerjaan atau mungkin bisa memberikan fasilitas-fasilitas lainnya ini Pak? Kami alumni itu yang sudah bekerja itu biasanya memberikan lowongan pekerjaan untuk membantu temannya. Membantu ya. Jadi tetap kita jaga alumni kita, hubungan dengan alumni kita tetap jaga, terus selalu ada link atau instansi yang berhubungan dengan Fakultas Hukum. Tetap saya hubungi juga nanti biar anak-anak magang di situ kayak apa, coba karena di situ kayak biasanya gitu, seperti itu. Jadi lebih gampang ya, lebih simpel lagi. Kalau mereka, saya sering ketemu anak-anak, kalau anak-anak ketemu nganggur gitu mesti saya omeli. Jangan nganggur, saya yang pusing nanti. Terus saya ikutkan ke ikut BKPA, pendidikan profesi avokat gitu. Terus magangnya di mana? Bisa magangnya ke dosen kita kan banyak lawyer. Tak suruh magang ke kantornya dosen-dosen atau di LKBH. Ini ada beberapa anak-anak alumni yang ikut PKPA, pendidikan profesi avokat, mereka magang di LKBH kami juga. Nanti yang memberikan surat magang ya LKBH kami. Ada beberapa yang sudah lulus menjadi lawyer. Ada beberapa lah dari mahasiswa alumni lah yang sudah jadi lawyer. Masya Allah. Usianya sudah minimal usianya 25 tahun. Mereka bisa disumpah dan bisa sidang di pengadilan. ini sudah menjadi hakim juga ya. Sebagai dari pengacara, jadi lawyer ya. Gitu. Nah, untuk di tekniknya apakah juga sama ini Bapak? Iya. Jadi kita juga membangun jaringan ke teman-teman alumni yang saat ini mereka bekerja di instansi kita kadang mengenalkan adik-adiknya. Di sana sekarang ada lowongan, nanti kita lewatkan ke kakak-kakaknya itu nanti. Bahkan ada beberapa yang kemarin baru lulus saja, ada yang langsung ke salah satu bank di Surabaya itu. Ya, jadi belum menerima ijazah itu, belum menerima ijazah sana. Dan ada juga beberapa lulusan kita yang kemarin lolos ke Freeport. Nah, itu hari ini kita bangun komunikasi. Nanti jika lulusan-lulusan kita entah dari elektro, TI atau mesin yang sekiranya kompetensinya masuk ke sana, ya kita kenalkan ke kakak tingkatnya yang sekarang ada di Freeport sana. Jadi ya kita ibaratnya ngopeni alumni untuk nanti membangun adik-adiknya ini kalau misalkan cocok mau kemana.
Selain itu kita juga membekali mereka untuk wirausaha. Ya, jadi misalkan ternyata mereka tidak boleh kerja keluar jauh-jauh, mereka ya bisa berusaha di lingkungan Ponorogo atau di lingkungan Madiun, Magetan untuk berwirausaha. Nah, jadi tidak sedikit, mungkin akhir-akhir ini ada program misalkan internet masuk desa. Ini banyak sekali alumni kita yang terjun ke situ ya berbisnis internet masuk desa. Itu ya karena mereka di awal sudah kita bekali nanti bagaimana membuat RT RW net. Nah, seperti itu ya, akhirnya ya mereka yang tidak mau bekerja terikat ya berwirausaha. Kita berikan wacana peluang seperti apa nantinya. Seperti yang di TI gitu. Kadang malah ada beberapa lulusan kita itu nggak mau diikat oleh instansi, sama freelance aja, karena gajinya freelance jauh lebih besar daripada terikat sebuah instansi gitu. Karena bisa jadi mereka 1 bulan bisa 4 kali lipat atau 5 kali lipat kalau dia terikat instansi. Jadi memang kita bekali mental berwirausaha seperti itu juga. Nah, mungkin dari para mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Unpo ini, ya kan Pak, mungkin juga dari Pacitan, ya dari berbagai daerah ya Pak ya. Mungkin ada yang rumahnya jauh. Apakah di Unpo ini juga disediakan asrama untuk mahasiswanya? Ada di sekeliling kampus itu banyak. Itu ada namanya kita asrama mahasiswa, cuman itu biasanya kita gunakan di tahun pertama mereka masuk itu ada pembekalan di situ. Gitu. Ada pembekalan. Jadi di sekitar gitu juga banyak ya untungnya. Jadi untuk nggak susah lah. Dan Ponorogo itu murah sekali. Wah. Jadi kalau mau makan itu ya kalau dibandingkan Magetan masih murah Ponorogo. Wah, kalau gitu saya diajak ke sana ya Pak. Baik Sahabat Reaksi, tentunya untuk kesempatan siang kali ini masih banyak yang bakal kita obrolin ya bareng Bapak Ferry dari Fakultas Hukum, ada Bapak Edi dari Fakultas Teknik Sahabat Reaksi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM, Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih ngobrol bareng Unpo Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan Dekan Fakultas Hukum, ada Bapak Ferry, dan juga Dekan dari Fakultas Teknik, yaitu Bapak Edi Kurniawan. Nah, bicara soal yang namanya fasilitas ruang kuliah nih, apa saja nih yang di masing-masing fakultas ini yang disediakan, Bapak? Mungkin Bapak Edi dulu atau kalau kita di Fakultas Teknik ruang kuliah kita sudah ada yang kita desain ke hybrid ya. Yang ini kita mau mengapresiasi teman-teman yang di luar kota yang nanti mungkin dalam kuliahnya tidak bisa ke kita. Jadi perkuliahan itu kita model hybrid. Ada yang di kelas, ada yang mereka online, tapi suasananya kayak di kelas. Jadi berinteraksinya sama dengan yang di kelas, cuman dia di depan laptop atau depan HP. Itu suasana kelas. Ada beberapa desain lab kita yang memang teman-teman harus ke sana misalkan ya. Misalkan nanti uji material atau apa. Alhamdulillah kita ada di gedung lantai 5 itu ada lab elektro, lab informatika, lab mesin. Bahkan mungkin satu-satunya di Ponorogo di mana ya, kita ada printer 3 dimensi. Ya, itu yang bisa untuk di-riset teman-teman. Jadi maaf misalkan saya mau mendesain tempat hand sanitizer ini seperti apa yang ergonomis itu. Nah, kita ada printing 3 dimensi untuk membuat ini. Nanti kalau di monitor kan kita tidak begitu kelihatan aslinya ya. Nah, kalau kita print 3 dimensi baru kita lihat, oh ternyata kurang halus di sini dan seterusnya, itu bisa. Nah, itu ada praktikumnya gitu juga. Iya, ada praktikumnya juga di kita teknik mesin, ada printer 3 dimensi. Bahkan di teman-teman elektro dan TI itu ada namanya nanti teknologinya sekarang kita ke artificial intelligence dan IoT, ya Internet of Things, di mana kita bisa memasang sensor-sensor di mana-mana. Itu praktikumnya nanti juga ada di situ. Gitu. Nah, nanti ada tempat-tempat konsultasi lah untuk itu. Nanti kita sediakan ruang konsultasi khusus untuk mahasiswa bimbingan. Nah, tapi bimbingan kuliah ya. Kalau bimbingan yang lain, nanti kalau bimbingan tentang masalah bisa ke Pak Ferry di hukum.
Di KPH. Nah, kalau di hukum gimana nih Bapak untuk fasilitas di ruang kelasnya? Iya, kalau di kuliah di ya. Fakultas Hukum ya kurang kuliah seperti biasa ya, AC gitu, ada LCD itu untuk membantu dosen dalam mengajar. Kita punya LKPH, ruangan khusus LKPH untuk melayani masyarakat dan sivitas akademika UMPO. Kita juga punya lab namanya Peradilan Semu. Jadi lab itu memang bentuk ruangan yang diciptakan mirip 100% dengan peradilan asli. Cuma itu kan dipakai anak-anak untuk praktek ya, praktek peradilan. Bagaimana cara jadi jaksa, jadi lawyer kayak gimana, jadi hakim gimana, jadi tersangka itu gimana. Waduh, jangan sampai ini Pak. Jadi tersangka ini. Ya, biasanya kan ada yang jadi tersangka pasti ada, yang berperan jadi tersangka itu ada ya. Biasanya seperti itu. Jadi praktek kayak drama ya. Ya mirip seperti itu. Jadi nantinya ke depannya mereka juga tidak kaku kalau umpama jadi jaksa, hakim mereka juga tidak kaku. Selain itu mereka ya dibawa ke pengadilan hasil juga untuk membandingkan apa sih perbedaannya peradilan semu dengan peradilan yang sesungguhnya itu apa perbedaannya gitu. Iya. Dan untuk pendaftaran ini dari Fakultas Hukum dan juga Teknik ya Bapak, ini kan gelombang terakhir atau gelombang yang ketiga. Ini penutupannya tanggal berapa nih Pak? 31 Agustus ya. 31. Iya. Jadi masih lama nih ya. Jadi kesempatannya untuk bergabung bersama UNPO ini masih banyak ya. Iya. Dan tentunya apalagi dengan teknik ya hukum ini kalau pengen bisa menyelesaikan masalah ya kayak ini bisa ke saya tambahkan lagi hukum. Mas. Iya, jadi Merdeka Belajar seperti tema kita hari ini. Anak-anak itu walaupun sekolah di UNMU mereka juga bisa kuliah di kampus lain. Dengan pertukaran pelajar. Mereka belajar itu seperti itu. Mereka nanti ada program mulai di semester 3 boleh ngambil program Merdeka Belajar dari kementerian. Lalu mereka bisa ngambil kuliah di UGM, bisa ngambil kuliah di UNER juga. Ada yang di luar Jawa dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Gitu. Intinya Merdeka Belajar seperti itu pertukaran pelajar seperti itu. Dan nilai dari kampus yang mereka dapatkan dari luar itu kita konversi ke nilai kita. Gitu. Sebaliknya juga gitu. Dari kampus lain juga kuliah di kampus kita seperti itu. Jadi saling bekerja sama. Jadi ngapain kalau kita kuliah jauh-jauh ke Jakarta, ke Surabaya kalau membutuhkan biaya yang banyak. Kalau yang dekat aja sama aja sebenarnya. Sama saja. Perubahan itu bukan dari kampusnya sebenarnya, dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berubah, kita akan menjadi orang hebat gitu. Kalau kita nggak mau berubah, walaupun kita di kampus terkenal, walaupun seperti Harvard di Amerika, kalau kita nggak mau merubah diri kita nggak akan bisa berubah. Betul. Gitu. Itu memang luar biasa ya di hukum ya. Bisa menasehati juga. memang seperti itu. Jadi saya selalu memotivasi anak-anak saya. Jadi untuk apa ya? Sebenarnya ilmu itu kan semua bisa mempelajari. Tapi kalau untuk mental itu butuh proses. Mental mereka itu butuh proses. Kalau mereka punya mental, pasti ikut apapun jadi juara. Betul ya. Saya selalu menyarankan kepada anak saya, kalau kamu ikut juara debat lomba EC, kalau nggak juara 1, jangan nemui saya gitu. Anak-anak juara 1, tapi memang UMPO sering juara kalau juara debat KDMI, NUDC memang bahasa Inggris, bahasa Indonesia memang sering dapat juara. Diperhitungkan juga di wilayah Jawa Timur, LEDT 7 diperhitungkan juga. Lawannya juga negeri-negeri juga. UMPO juga mampu mengatasi mereka juga. Masya Allah. Bukan berarti kita ini walaupun di swasta di kota kecil Ponorogo kita tidak bisa, tapi kita bisa menyaingi yang ada di kota-kota ya, apalagi negeri ya. Nah, ini mungkin sebelum kita tuntaskan nih mungkin ada pesan nih dari Fakultas Teknik, mungkin ada Bapak Edi, monggo. Untuk teman-teman pecinta Rahasia FM, ya mungkin kalau kita mau menuntut ilmu dan seterusnya ke jenjang berikutnya, kita di Fakultas Teknik di Universitas Ponorogo siap membantu teman-teman Rahasia untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Jangan khawatir dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, apapun aktivitas yang teman-teman pendengar lakukan nanti di akademi kita akan kita apresiasi. Apapun kegiatannya, semampang itu linear dengan kegiatan akademis. Meskipun itu bekerja dimanapun, nah nanti misalkan taruhlah bekerja di PLN, bekerja di Inka, itu aktivitas itu akan kita konversi nanti ke mana kelas. Jadi jangan takut sambil bekerja, kuliah, ataupun masih belum bekerja mau kuliah takut biaya. Akan kita kasih solusi-solusi nanti di sana dengan beasiswa.
Yang bekerja kita bantu dengan waktunya, kita bantu dengan konversi mata kuliahnya. Yang belum bekerja kita bantu ke arah mencari beasiswa. Nah, itu sudah komitmen dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya. Jadi tidak hanya di Fakultas Teknik Hukum, tapi komitmen kita di Universitas Muhammadiyah Ponorogo siap membantu teman-teman jika bergabung dengan kita. Jangan takut sukses. Siap itu sahabat Rasi. Jadi untuk Anda jangan ragu lagi ya untuk bisa kuliah di UNPO Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mungkin dari Bapak Ferry apa nih? Kalau di Fakultas Hukum sendiri kita punya kelas pagi reguler dan kelas sore untuk karyawan. Ya monggo aja teman-teman pencinta Rahasia FM yang dari Magetan daftar aja di Fakultas Hukum, nanti ketemu saya. Langsung ketemu dekannya, langsung dilayani dekannya, nggak usah ke Kapolri, nggak usah ke staf, langsung ketemu dekannya ya. Kayak perlu ketemu langsung ya sama kita ketemu langsung dan komitmen kita buat di awal dengan dekannya. Jadi aman kalau dengan dekannya. Gitu. Nah, lebih jelas lagi ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Edi dari Dekan Teknik dan juga ada Bapak Ferry dari Fakultas Hukum dari UNPO Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi untuk Anda yang mau kuliah, yang punya putra-putri yang bingung mau tempat kuliah yang pas, kenapa kita jauh-jauh ke luar kota ya? Yang jauh dari Magetan dan Ponorogo ya. Kalau enggak ke UNPO aja lebih dekat ya kan, bisa kuliahnya bisa 2 tempat kuliah bisa langsung ya kan, bisa jadi fleksibel, bisa diatur lah. Nah tentunya saudara sih kita tuntaskan dulu ngobrol bareng UNPO Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk kesempatan siang kali ini. Jadi saudara sih untuk Anda masih ada gelombang ketiga sampai tanggal 31 Agustus saudara sih. Jadi masih banyak kesempatan untuk Anda untuk bisa daftar secara online maupun offline bisa ya Bapak ya. Jadi datang aja ke UNPO Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mungkin saudara sih pengen tahu alamatnya nih Bapak. Jalan Budi Utomo nomor 10. Pronowijayan Ponorogo. Oke, saudara sih. Jadi itu alamat. Atau di alamat di spmb.umpo.ac.id. Nah, di situ tidak perlu waktu lama. Tinggal ketik aja sekarang. Nah, kalau mau ngikuti IG kita di @ft.umpo atau di Facebook official kita juga @ft.umpo atau nanti di umpo ACID ada di situ. Baik, terima kasih Bapak. Semoga saudara sih semuanya bisa memberikan wawasan untuk Anda untuk menguliahkan anak Anda. Jangan ragu untuk bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo karena banyak fasilitas-fasilitas dan juga fakultas yang bisa ditempuh seperti teknik dan juga hukum. Kita tuntaskan dulu saudara sih ngobrol kita di siang kali ini. Ketemu lagi nanti setelah ini, nanti saya akan menemani Anda di Terminal Campur Sari. Jadi tetap merapat terus di 90,6 Radio Rahasia FM Magetan. Dan Anda untuk yang ketinggalan ngobrol kita bisa simak nanti di YouTube-nya Rasi Magetan ya. Dan tentu tetap merapat terus di aplikasi Space Radio dan juga di rahasiafm.co.id.